Halo Pak, perkenalkan kami dari PER 25. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai T06. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri Pak. Perkenalkan nama saya Coki Pananda Sirait dengan NIM 12S24012 dari Prodi Sistem Informasi dan rekan saya. Dan saya bernama Esther Asyana Nenggolan dengan NIM 12S24050 dari S1 Sistem Informasi. Sebelum kita masuk pada pengerjaan ataupun pencari solusinya, terlebih dahulu kita akan membaca ritmenya terlebih dahulu. Yang dimana pada tugas kali ini, Anda diminta untuk memproduce M01 dengan melakukan dekomposisi pendistribusian instruksi ke dalam fungsi. Anda diberi kebebasan dalam mendekomposisi serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya, yaitu return type dan parameters. Yang selanjutnya, berikut ini ada M01-nya, dan ini adalah kodenya. Dan lanjut ini T06-nya. Dan selanjutnya, kita seperti biasa melakukan include stdio.h dan juga stdlib.h dan string.h. Langsungnya kita menggunakan struct mahasiswa karena sudah ketentuan seperti di tadi yang ada yang ada char nama, yang parameter dengan 100, integer bobot, integer nilai. Dan juga kita membuat fungsi void yang dimana tidak satu kali pemanggilan. Yang dimana baca input struct mahasiswa dan juga integer jumlah. Di mana situ char comment parameter 100, juga char token. Yang selanjutnya adalah dengan for yang dimana integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah. Yang dimana juga di situ get yaitu dalam comment size of the std input. Yang selanjutnya token sama dengan start token yang dimana juga ada if token sama null str copy mahasiswa index i dari nama dan juga token. Token sama dengan start token yaitu null. Lalu dengan if sama tokennya tidak boleh null. Mahasiswa dengan integer i dengan bukan index dari bobot sama dengan atoy token. Token sama dengan start token null. Lalu kita masuk ke if token tidak boleh sama dengan null. Mahasiswa dengan indeks i dari nilai sama dengan atoy. Selanjutnya itu fungsi menghitung total akhir ya, dimana menggunakan float hitung total, struct mahasiswa dan integer jumlah. Selanjutnya float hasil akhir sama dengan 0. Selanjutnya itu for integer i sama dengan i lebih kecil dari jumlah. Jadi hasil akhir mahasiswa dengan indeks i dari nilai dan mahasiswa dengan indeks dari bobot. Dibagi dengan 100. Selanjutnya itu return hasil akhir. Dan selanjutnya itu ada fungsi menampilkan hasil yang dimana kita juga menggunakan fungsi void, tampilkan hasil struct mahasiswa integer jumlah, float hasil akhir. Dengan menggunakan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah. Selanjutnya itu ada printf, mahasiswa, indeks dari nama, nilai, bobot, dan printf, selanjutnya hasil akhir. Itu if hasil akhir lebih besar sama dengan 50, lalu kita kalau lulus. Kalau dia lebih kecil dari 50, dia itu failed, gagal. Dan selanjutnya itu integer main, yang dimana integer agree C dan juga char agree V. Dan if agree C lebih kecil dari 2, return 1. Dan integer jumlah sama dengan atoy agree V dengan indeks 1 ya. Struct mahasiswa, jumlah, baca input, mahasiswa, jumlah, float hasil akhir sama dengan hitung total, dan juga tampilkan hasil. Dan selanjutnya return 0. Selanjutnya akan diperdalam ataupun diperjelaskan oleh teman PER saya. Terima kasih kepada PER saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program ini lebih lanjut lagi, di mana pertama-tama itu seperti kata PER saya pasti harus ada library-nya itu include stdio, stdlib. Ini untuk nanti atoy atau startok untuk startok yaitu nanti bagian sini. Kemudian ada string.h untuk strcpy. Nah, kemudian di sini kita membuat struct mahasiswa dengan char isinya itu adalah char dan integer, di mana char nama dengan array panjang array-nya 100, kemudian bobot dan nilai. Di mana pada saat meet itu kami membuatnya juga seperti itu, namun kami membuatnya array 2 dimensi. Namun itu tetap bisa. Kemudian di sini kami kan mempunyai fungsi utama.
Di mana fungsi utama kami ini yaitu di mana jika ARGC-nya itu adalah lebih kecil dari 2, maka dia akan langsung saja dihentikan programnya. Jadi inputan kita nanti itu harus lebih dari 2 agar dia itu tidak berhenti programnya. Nah, untuk ini sendiri kami dikomposisikan di T06 ini di bagian sini, di bagian akhir ini, di mana itu dia tidak masuk ke dalam function karena dia adalah fungsi utama. Di mana kan seperti kita tahu bahwa function itu atau sebuah fungsi bisa kita buat di luar dari program utama kita. Jadi di program utama kita itu kita hanya perlu memanggil fungsi-fungsi yang sudah kita bikin tadi. Kemudian di sini ada void baca input, di mana void ini adalah supaya dia hanya sekali aja atau tidak mengembalikan nilai. Kan tidak ada return-nya tuh, tidak mengembalikan nilai. Di mana void baca input itu dengan parameter struct mahasiswa, di mana dia mengambil pointer mahasiswa dan juga integer jumlah. Nah, di dalam fungsi ini dia itu mempunyai dua variabel di mana bertipe data char, di mana char comment di mana untuk perintah kita nanti, kemudian char token. Nah, di sini ada sebuah perulangan yaitu perulangan for di mana integer in i sama dengan 0 di mana i itu lebih kecil dari jumlah. Jadi semisalnya nanti i ini lebih kecil dari jumlah, maka perulangan tersebut akan berhenti. Ini adalah perulangan untuk membaca input, di mana kita menggunakan fgets untuk membaca input. Di mana fgets ini diambil dari comment, di mana comment itu sendiri dari stdin. Kemudian di sini token itu sama dengan strtok, di mana strtok ini adalah mengubah suatu string ke dalam sebuah token. Nah, token itu bisa berupa pagar atau bintang atau dan lain-lainnya. Jadi di sini komen kita itu boleh menggunakan tanda pagar ini, di mana ini adalah suatu ketentuan yang ada pada readme mid exam, di mana di situ di input kita itu harus ada tanda pagar. Jadi agar kita menginput tidak terjadi error, maka kita harus menggunakan strtok, sehingga ketika kita memasukkan ini sebuah token ini di dalam sebuah string itu bisa. Nah, kemudian di situ juga untuk yang ininya juga begitu, yaitu untuk nama atau bobot dan juga nilai. Jadi untuk masing-masing input ini kita bisa menggunakan token dan harus dibuat seperti ini, yaitu token sama dengan strtok, di mana comment yaitu tanda pagar. Dan untuk masing-masing ini kita buat if, di mana token nggak boleh sama dengan 0, di mana kita strcpy, di mana kita menggunakan strcpy karena kita menginput sebuah string, di mana itu dalam sebuah struct. Jadi untuk menginput sebuah string dalam struct itu, dari struct itu kita harus menggunakan strcpy, baru nama struct-nya yang sudah kita buat dalam indeksnya, kemudian token, di mana token itu adalah untuk token yang tadi kita sudah bikin, yaitu token sama dengan strtok tanda pagar ini. Begitu juga untuk selanjutnya. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung total akhir, di mana untuk fungsi total akhir ini sendiri yaitu di bagian sini. Nah, untuk total akhir ini kita dikomposisikan juga menggunakan tidak menggunakan float karena kita akan mengembalikan nilainya itu ke dalam hasil akhir. Jadi program untuk fungsi hitung total akhir ini adalah float hitung total, di mana parameternya adalah mahasiswa yang sudah kita masukkan sebagai MHS, kemudian integer jumlahnya juga. Kemudian untuk hasil akhirnya itu kita assign 0 sebagai nilai awalnya. Kemudian di sini ada perulangan, yaitu integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil dari jumlah. Increment atau i terus bertambah. Nah, jadi di sini hasil akhir itu adalah tambah sama dengan mahasiswa nilai yang sudah didapatkan, indeksnya itu tergantung berapa indeksnya, kemudian dikali dengan bobotnya, kemudian dibagi 100. Jadi berapa nilainya dikali dengan bobotnya, kemudian dibagi dengan 100, kemudian return hasil akhir. Dimana seperti yang saya bilang tadi, kita kembalikan ke dalam hasil akhir. Jadi nanti di fungsi utama kita tinggal memasukkan hasil akhir karena nilainya
atau value dari program ini sudah ada di hasil akhir. Kemudian di sini ada fungsi menampilkan hasil, di mana kita menggunakan void, tidak mengembalikan nilai. Jadi di sini sama juga parameternya, hanya menambahkan hasil akhirnya, karena kita akan menampilkan hasil akhirnya. Jadi untuk perulangan di sini sama aja sebanyak yang kita input tadi. Nah, kemudian di sini ada printf untuk menampilkan output dari program tersebut atau dari input yang sudah kita bikin. Nah, untuk printf ini sendiri sama seperti yang ada pada mid exam, di mana kita menggunakan titik koma di sela-sela dari output kita itu, di mana kita menggunakan %s, %d, dan %d, di mana %s ini adalah untuk char tadi itu, kemudian %d ini adalah untuk bobot dan nilainya. Kemudian kita panggil %s untuk nama, kemudian %d untuk bobot dan juga nilai. Kemudian kita printf untuk hasil akhir, yaitu 1 di belakang koma, yaitu %.1f untuk membuat batas di belakang koma. Nah, kemudian di sini ada permisalan. Jadi di sini adalah seperti kata per saya, jika hasil akhirnya lebih besar sama dengan 50, maka dia akan dikatakan passed atau itu lulus. Tetapi jika tidak, maka dia akan gagal. Kemudian karena fungsi-fungsinya sudah kita bikin, kita masuk ke fungsi utama, di mana fungsi utama itu sendiri in jumlah sama dengan atau RGB 1. Jadi di integer jumlah itu jumlahnya integer jumlah. Jadi jumlah itu kita buat ASCII to integer, jadi RGF1. Jadi misalnya kita nanti mau mengcompile program kita ini, maka jumlah itu adalah RGB1. Jadi 1 ini bisa jadi harus ada di dalam compile kita. Misalnya nih, 1 itu adalah bagian 7, 9, atau 12. Jadi jika tidak ada maka akan error. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah struct mahasiswa MAS jumlah. Jadi nanti struct mahasiswanya itu akan memuat jumlah. Kemudian baca input, di mana inputannya itu yaitu yang tadi itu baca input di bagian sini, ini baca input kita panggil, maka baca input dari parameternya MAS dan juga jumlah. Kemudian float hasil akhir, di mana float hasil akhir tadi itu kan di sini. Nah, kan hasil akhirnya sudah di return. Jadi nanti di sini udah ada hasil akhirnya sama dengan hitung total, yaitu hitung total ini dari mahasiswa dan juga jumlah. Nah, kemudian ada tampilkan hasil, kita panggil yaitu menggunakan nama fungsinya, kemudian parameternya, di mana parameternya itu sendiri adalah MHS, jumlah, dan juga hasil akhir. Jadi untuk di fungsi utama ini kita hanya perlu memanggil fungsi-fungsi kita yang sudah kita declare tadi atau sudah kita bikin tadi. Nah, di sini kan struct mahasiswa, yaitu kita panggil struct mahasiswanya. Kemudian di sini ada hasil akhir dan juga hitung total dan tampilkan hasil. Jadi begitulah programnya. Jadi kita akan coba. Nah, untuk mengcompile-nya sendiri kita menggunakan ini GCC T06 GCC nama filenya, terus compile. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini kan udah minta nih, ini udah ada exe-nya. Berarti tinggal minta aja. Nah, kita mengikuti yang ada di sini aja. Jadi misalnya kita input dengan 4 nih. Maka kita buat terlebih dahulu T06 nama filenya yang sudah nama filenya. Kemudian sebanyak apa yang kita inginkan. Nah, untuk di sini berarti 4. Dia akan meminta 4 karena RGV-nya itu adalah 4. Maka akan input sebanyak 4. Nah, maka dia lulus sesuai dengan ini. Di sini saya akan menjelaskan output dan input dan outputnya juga, di mana untuk inputnya sendiri itu dia mempunyai ini kuisnya adalah 47 dan bobotnya adalah 20%. Seperti yang kita tahu tadi, kan di luar bobotnya baru nilainya. Jadi di sini ada bobot dan juga nilai. Jadi nilainya itu adalah yang bagian paling kanan, yang di tengah-tengah ini adalah bobotnya. Nah, jadi di sini kan dia ada
tanda pagar nih. Nah, itulah yang dia supaya bisa dimasukkan, maka kita menggunakan strtok. Di mana kita strtok itu untuk perintahnya nanti atau untuk inputnya nanti itu harus bisa membaca pagar. Nah, kemudian di sini ada mid exam bobot nilainya 25% dan nilainya adalah 78. Maka 25 dikali 78 segitulah. Terus gitu juga. Kemudian untuk hasilnya itu jumlahnya itu dibagi 100. Maka hasil akhirnya adalah 77,1. Di mana 77,1 itu lebih besar dari 70 dari 50 sehingga dia lulus. Nah, begitulah untuk program ini. Jadi itulah pendekomposisian dari kami PR25 di mana kami membuat fungsi dari masing-masing program ini, di mana program untuk input, untuk outputnya kami dekomposisi. Jadi itulah dari kami PR25. Sekian. Saya Coki Mananda Sirait dengan NIM 12S24012 dari Prodi Sistem Informasi dan juga rekan saya. Saya Stasia Nenggolan dari NIM 12S24050 dari Sistem Informasi. Jika ada kesalahan dalam penjelasan kami akan memperbaiki ke depannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.